Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang tengah mengalami tumbuh dan berkembang, sehingga memerlukan bimbingan dan pengarahan menuju ke arah titik kemampuan yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari fisiologis yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikologis, yakni kemampuan berpikir. Kemudian faktor eksternal yaitu berupa lingkungan sosial, terdiri dari masyarakat, keluarga, dan sekolah, dan lingkungan non-sosial, yakni lingkungan alamiah, faktor instrumental. Kemudian yang kedua ada aspek-aspek perkembangan, yakni berupa perkembangan fisik, inteligensi, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Materi yang ketiga yaitu aspek-aspek perkembangan peserta didik yang terdiri atas 6 aspek. Pertama, aspek pertumbuhan fisik. Yang kedua, aspek pertumbuhan kognitif yang terdiri atas periode sensori motor, periode praoperasional, periode operasional konkret, dan periode operasi formal. Yang ketiga ada aspek perkembangan bahasa. Yang keempat ada aspek perkembangan sosial. Yang kelima ada aspek perkembangan emosional. Dan yang keenam ada aspek perkembangan moral. Materi yang keempat yaitu tahapan dan karakteristik perkembangan peserta didik, yang mana dalam hal ini yaitu perkembangan fase pranatal sampai dengan fase anak usia dini. Yang pertama, fase pranatal, yaitu fase perkembangan pertama dalam rentang kehidupan manusia. Yang kedua, fase bayi, yang terjadi selama 2 tahun pertama dalam kehidupan manusia yang merupakan fase dasar bagi pembentukan pola perilaku, sikap, dan emosi. Dan yang ketiga ada fase pada anak usia dini. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama, tipe perubahan. Kedua, pola pertumbuhan fisik. Ketiga, karakteristik perkembangan. Keempat, perbedaan individu. Kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Dan keenam, tugas perkembangan dalam setiap periode. Selanjutnya, konsep dan teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud untuk perkembangan peserta didik. Perspektif psikoanalisa adalah suatu pandangan tentang kemanusiaan yang mengutamakan peranan kekuatan ketidaksadaran yang dapat mendorong perilaku manusia. Freud dalam teorinya juga mengemukakan tentang pendekatan struktural. Pendekatan ini memberikan ulasan tentang struktur psikologi yang bertugas untuk mengalirkan dorongan-dorongan atau energi psikis yang ada. Dalam pendekatan ini ada 3 suku utama, yaitu ID, ego, dan superego. Selanjutnya, tahap-tahap psikoseksual menurut Freud yaitu yang pertama, tahap oral, yaitu sejak lahir sampai usia 1 tahun. Kedua, tahap anal, usia 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, tahap falik, usia 3 tahun sampai usia 5 tahun. Dan keempat, tahap laten, usia 5 tahun sampai awal pubertas. Dan terakhir, kelima, tahap genital, yaitu masa remaja. Konsep dan teori psikoanalisa Sigmund Freud untuk mengembangkan peserta didik. Teori psikoanalisa dari Sigmund Freud merupakan salah satu teori perkembangan yang menarik untuk dikaji. Teori ini sangat mendalam dan komprehensif dalam mengkaji perkembangan individu. Di sisi lain, teori ini tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar perkembangan lainnya. Selanjutnya ada konsep dasar teori psikoanalisa Sigmund Freud. Menurut Papalia dan Olds dalam Aswin tahun 1994, psikoanalisis adalah metode terapi yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud yang bertujuan agar pasien mempunyai pengertian yang mendalam mengenai konflik-konflik yang tidak disadarinya, yang bersumber dari masa kecil, yang mempengaruhi perilaku dan emosi saat ini. Selanjutnya di sini ada metode pertahanan diri. Yang pertama itu ada regresi, proyeksi, rasionalisasi, ada reaksi formasi, ada represi, ada sublimasi, yang terakhir itu ada fiksasi. Nah, di sini ada pendekatan bertahap, yaitu yang pertama ada tahap oral, yaitu tahap oral itu sejak lahir sampai usia 1 tahun. Yang kedua itu ada tahap anal, yaitu pada usia 1 tahun sampai usia 3 tahun. Yang ketiga itu ada tahap falik, yaitu usia 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang keempat itu ada tahap laten, yaitu usia 5 sampai awal pubertas. Yang kelima, yang terakhir itu ada tahap genital, yaitu masa remaja.
Teori aliran behaviorisme. Teori ini mempelajari perilaku manusia yang perspektifnya pada peran belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui stimulus yang menimbulkan respon hukum-hukum mekanistik. Ada 3 tokoh dalam aliran ini. Yang pertama ada Paulon, yang mengidentifikasi stimulus pemikiran akan diberi makanan pada anjing peliharaannya. Stimulus itu memberikan respon dan rangsangan yang diberikan itu adalah makanan. Nah, yang kedua itu ada Watson. Ia mengatakan bahwa ia bisa mengambil anak mana saja dan mengubahnya menjadi siapapun yang ia inginkan hanya dengan mengubah lingkungan anak tersebut. Yang ketiga ada B.F. Skinner. Ia mengatakan pengkondisian operan melibatkan perubahan perilaku seseorang dengan menggunakan penguatan yang diberikan. Ada pembedaan pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Pengkondisian klasik ini adalah ketika merangsangkan stimulus terkondisi yang sebelumnya netral dan rangsangan netral menjadi rangsangan terkondisi. Kalau pengkondisian operan itu menjelaskan bagaimana konsekuensi menyebabkan perubahan dalam perilaku sukarela. Contohnya seperti seorang anak mencuci piring dan dipuji oleh ibunya, maka keesokan harinya ia juga membersihkan meja makan.